Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati kisah-kisah inspiratif di Wonopotro. Aku melihat matanya, terisak di balik pintu yang terus-menerus diketuk. Sama takutnya seperti putri kami. Ita, kenapa manusia tega menyengsarakan anak seumur mereka? Lorong hotel membentang panjang di bawah cahaya temaram dari lampu dinding kuning hangat, cahaya yang memantul di permukaan karpet gemerlap dan dinding berpanel kayu yang rapi. Udara malam menyelinap melalui ventilasi, membawa hembusan AC lembut, seakan mengingatkan bahwa gedung ini adalah UN Home, tempat hampa yang mengundang kenangan orang asing. Suara ketukan halus di pintu menandakan kegelisahan. Dentingnya tenggelam oleh gaung langkah porter dan terdengar samar seperti gema dalam ruang besar yang acuh. Bau antiseptik tercampur aroma klorofil dari bunga plastik, kesan, rasa steril, yang memicu memori dan perasaan asing pengunjung yang datang. Di ujung lorong, pintu itu terangkat pelan. Sorot lampu lorong menyoroti sesosok gadis muda. Sekilas terlihat pucat, tangannya gemetar, dan matanya berbinar ketakutan. Di hadapannya, berdiri sosok pria berjas rapi. Di dinding, bayangannya mengerucut dan memanjang, tercetak tegas layaknya sosok bayangan psicik. Jari gadis itu bergetar ketika menahan ucapannya. "Pak, tolong." Suara itu nyaris tenggelam oleh detak jam di langit-langit. Namun matanya berbicara lebih lantang. Sebuah jeritan lirih yang menembus rasa sepi di lorong ini. Pria berjas terdiam. Ia menatap gadis itu seolah membaca dokumen yang tak tertulis. Kerentanan dan kerinduan tertumpah di menit itu. Udara mencekam, panas dingin membaur bersamaan. Gaung lorong, bau antiseptik, bisikan ketakutan gadis di balik pintu, dan tatapan sosok anonim, semua bergabung menciptakan momen pertaruhan, sebuah persimpangan moral antara melangkah pergi atau bertindak. Pintu itu tidak segera terkunci malam itu. Namun aroma dingin dan bayangan panjang di lorong telah mengukir janji bahwa cerita ini tak akan selesai begitu saja. Di lorong asing itu, pembaca diperkenalkan pada dua jiwa, yang terluka dan yang terguncang, yang kelak akan menyeberangkan jarak antara kesunyian positif dan kepedihan nyata. Suara ketukan lembut di pintu hotel bergema di lorong seni besi dan kaca, memecah keheningan malam yang terlalu mewah untuk dinikmati. Lampu kuning keabuan dari koridor menyoroti raut wajah David, saat ia melangkah keluar dari balik tirai. Sebagai kepala unit SDM di perusahaan nasional, ia tampak tegap, rambut hitamnya dikuncir rapi, jas dipakainya dengan penuh wibawa. Namun, matanya memancarkan kegelisahan. Malam ini, biasanya ia mengeluarkan ponsel dari saku jaket untuk memeriksa pesan dari Yeti, istrinya, atau memberi kabar kepada Ida dan Ita, dua putrinya. Ida yang berparas dewasa di bangku SMA, dan Ita yang usianya baru SMP, si kecil yang selalu ceria dan polos. Namun ponselnya tetap terkunci rapat. Seperti peti rahasia yang menutup semua keraguan. Baru-baru ini, Yeti merasakan hal yang aneh. Sejak David pulang dari dinas luar kota dengan wajah muram, ia menjadi lebih protektif terhadap HP-nya. Suaranya bergetar ketika mendengar dering masuk. Ada jarak yang terbentuk di antara mereka, seperti bayangan hitam yang melata di sela cahaya lampu kamar. David bimbang. Ia sebenarnya ingin menjelaskan, namun takut akan terlihat lemah di mata Yeti, yang sepanjang ini mendukung karirnya. Workshop di luar kota ini seharusnya menjadi rutinitas yang menyenangkan. Semua biaya ditanggung kantor. Tiket, hotel bintang 4, hingga ruang meeting yang dilengkapi fasilitas premium. Namun entah kenapa, fitur refresh di pikirannya tak pernah bekerja. Saat ia membuka pintu kamar elegan itu, ia berharap menyaksikan sosok peserta seminar lain atau mungkin staf hotel yang keliru pintu. Namun, siapa sangka? Di hadapannya ada sosok asing, seorang pria setengah baya, mengapit bocah perempuan remaja yang wajahnya pucat, mata besar penuh takut. "Pak," suara lirih perempuan muda itu terdengar. Tubuhnya gemetar seperti daun jatuh. Ia baru tamat SMP,
kata pria itu. Namanya Arum. Ia dijanjikan bekerja sebagai penjaga toko di kota, dijemput dari desa oleh tetangganya. Namun sejatinya, ia adalah korban perdagangan manusia, dipaksa melayani tamu hotel malam. David tercekat. Dinding profesionalismenya hancur berkeping. Keraguan dan emosi menghantam bersamaan kala ia menyadari, Arum sebaya dengan Ita, bahkan mirip. Usia anak itu terlalu polos untuk masuk ke dunia gelap ini. Air matanya tak bisa ia tahan. Ia membayangkan putrinya terjebak di kamar gelap seperti itu. David mengalirkan empati, suara gemerisik AC seakan menyuarakan doa tak terlihat. Niat buruknya sirna, digantikan rasa iba membuak. Arum memejamkan mata, suaranya patah, "Pak, saya takut." David menelan ludah, merasakan sesak di dada. Semua topeng dagangannya runtuh. Kini hanya manusia, ayah, suami, dan profesional, yang tertinggal. Malam itu tak lama lagi berubah. Pintu kamar akan terkunci lagi, tapi bukan oleh engsel logam. Ia akan terbuka oleh keberanian dan komitmen moral David, untuk mengubah keadaan Arum, untuk kembali menata hati dan rumahnya yang rapuh. Malam pertama setelah pertemuan di lorong hotel, David bergulat dengan kegelisahan yang menyesakan. Di ruang meeting workshop yang terang benderang, ia menyampaikan ide-ide strategis tentang kesejahteraan karyawan, tapi pikirannya melayang pada Arum, gadis seumuran Ita yang ia temui di lorong gelap tadi malam. David berdiri di depan audiens, rekan sejawat dan peserta workshop. Mereka mendengarkan dengan antusias saat ia memaparkan slide tentang metode retensi karyawan. Namun saat ia menyampaikan poin tentang dukungan psikologis, suaranya tiba-tiba tercekat. David, pelan, hampir berbisik. Karena terlalu sering, kita hanya memperhatikan fungsional karyawan, jam kerja, produktivitas, namun saat mereka jatuh, pertanyaan saya, siapa yang menolong mereka? Ruangan terdiam. Itulah seken emas yang membuka pintu batinnya. Di sana, terselip potongan kisah Arum, dan seketika David merasakan difabel embun rasa dan tanggung jawab sosial. Usai workshop, ia kembali ke suite hotel. Koridor panjang dan sunyi menegaskan kehampaan batinnya, kecuali kilau lampu kosong. David menutup pintu kamar dan menatap ponselnya, tangan gemetar. Hatinya sedang berperang. Kalau aku benar-benar akan membantu Arum, apakah itu salah? Ataukah ini panggilan? Ia menghembuskan napas panjang, melonggarkan dasi dan menyesap air mineral. Lampu kamar dingin, menerangi wajah lelah. Tepat tengah malam, David mendengar suara langkah samar di lorong. Menuntunnya ke arah pintu yang ia kenal, pintu kamar Arum. Di sana, mucikari usil menuntunnya masuk. Suara Arum menggigil kecil, menahan tangis. David maju, suaranya lembut tapi tegas. "David, lepaskan dia. Kamu dengar? Lepaskan." Mucikari tertawa dingin. "Mucikari, siapa lu? Ini bukan urusan lu." Namun David tak mundur. "David, justru karena ini urusan manusia, aku di sini. Biarkan ia pergi, atau aku panggil keamanan." Arum memandang David, air matanya memendek, namun sinarnya melimpahi ruangan. "Arum," suara gemetar. "Pak, tolong." Mucikari berdalih, tapi pada akhirnya melepaskan Arum dengan kesal. David membimbing Arum balik ke kamarnya. Ia menutup pintu dengan perlahan, lalu menawarkan segelas air hangat. Arum duduk di kursi, memeluk lutut, matanya tertunduk. "David," lembut. "Kamu aman sekarang. Ceritakan semuanya, aku mendengarkan." Arum menelan ludah, suaranya gemetar ketika mulai bercerita tentang janji palsu tetangga desa dan gelombang ketakutan saat tiba di kota. "Arum, saya pikir kerja toko, tapi malah di sini. Saya takut, Pak." Tangisnya pelan namun menggugah, sayup-sayup seperti teriakan nurani yang tersumbat. David duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Begitulah malam itu berakhir. Arum memejamkan mata dengan sedikit rasa tenteram, sedangkan David menatap plafon-plafon kamar, jiwanya rebah antara penyesalan dan keyakinan. Ia bukan hanya pimpinan HR, ia sedang membentuk tindakan manusia yang melindungi yang lemah. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini panggilan hati.
Lorong sunyi hotel masih terasa hangat oleh kehadiran malam sebelumnya. Di pagi hari conference center dipenuhi peserta, namun di hati David gonjang-ganjing. Ia membawa bekal moral, menyelamatkan Arum, membayar harga atas nurani. Tetapi kini konsekuensi mulai menanti di dua sisi dunia yang berbeda, keluarga dan profesional. Workshop babak akhir dimulai di aula mewah. David duduk di barisan paling depan, namun ia terlihat gelisah. Sesekali matanya terawang ke pintu masuk, berharap sosok Arum muncul, bersama security, atau mungkin notifikasi dari desanya tentang perkembangan. Setia mengerutkan dahi, mencoba mengendalikan diri. Saat moderator mengumumkan sesi tanya-jawab, David justru menahan diri. Teman-temannya melirik. Apa yang salah dengan Pak David? Hasrat profesionalnya bertarung dengan tanggung jawab kemanusiaan. Tiba-tiba ponsel David bergetar. Dia melihat nama, Yeti. Seketika sekujur tubuhnya kaku. Ia keluar aula dan menjawab dengan suara merahasiakan kepanikan. Yeti, nada mendesak. Kamu kenapa? Kami di rumah sudah panik. Ida bilang kamu tak membalas chat. Ita sama Yeti bingung. David menahan emosi. Maaf, ini sedang penting. Aku akan pulang secepatnya, ya. Yeti, kamu siapa sekarang? David, ini bukan kamu. Ujung telepon terputus. David menunduk, keretakan di rumahnya semakin dalam. Di ruang belakang hotel, David menemui resepsionis, menanyakan akomodasi sementara untuk Arum. Ia berbicara pelan, meyakinkan. David, namanya Arum. Dia korban yang perlu pulang ke keluarganya. Tolong bantu atur jadwal transportasi ke desa. Resepsionis mengangguk profesional, mencatat detail. David memegang tangan Arum sambil meneguhkan. David, besok kita pergi. Aku akan pastikan kamu sampai aman. Arum menangis pelan, menyalurkan kelegaan. Saat sesi workshop berakhir, beberapa rekan mendekat. Rekan A. Pak David, Budi tanya kenapa kamu tiba-tiba relaks padahal semalam tanpa gugup. David, diam sejenak. Saya terganggu oleh sesuatu yang lebih dari pekerjaan. Rekan B, penasaran. Masalah keluarga? David, bisa dibilang begitu. Ia meninggalkan kelompoknya, menuju lokasi parkir, menembus dinginnya malam persiapan kepulangan Arum. Ketika gelap larut tiba, David duduk merencanakan tahap selanjutnya. Bagaimana Arum pulang, bagaimana memberi info pada Yeti, dan bagaimana pulihnya kepercayaan keluarga. Ia menyadari satu hal, menyelamatkan Arum saja belum cukup. Ia juga harus selamatkan diri dari kebisuan dan menjembatani komunikasi dengan istri serta anak-anaknya. Malapetaka malam itu hanyalah permulaan. Setelah konferensi usai, David menempuh malam panjang di kamar, menyusun strategi untuk mengantar pulang Arum dan sekaligus menghadapi Yeti, yang kini berada di ambang curiga. Bab 4 melukiskan momen ketika dua dunia David, keluarga dan kemanusiaan, bertemu dan diuji. David terjaga sebelum subuh. Lampu di kamar masih redup. Pikirannya sibuk, jadwal bus, transportasi desa, dan Yeti. Ia menarik napas panjang saat memikirkan reaksi istrinya. Lipatan dahi memperlihatkan beban batin. Ia menulis catatan. Besok pukul 8 pagi, berangkat ke terminal. Hubungi orang desa Arum, beri kabar. Setelah itu, kabar Yeti. Terminal kosong di pagi buta. David mendampingi Arum, membayar tiket. Lelaki parubaya, sopan memberikan bungkus nasi. Arum tampak ragu, tapi tatapannya kini lebih tenang. David, lembut. Tidak usah lupa, jika kamu takut, pegang telepon ini. Kalau perlu, telepon aku. Arum berbisik. Terima kasih, Pak. Saya sangat takut sendirian. David, kamu sudah berani sampai sejauh ini. Di sana, keluargamu menunggumu. Bus melaju meninggalkan keramaian kota, moral David bergejolak. Ia tahu, tindakan ini tak hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga memberi teladan bahwa korupsi nurani bisa dibayar tunai. Keluarga David berkumpul di ruang tamu saat sore. Yeti dari balik pintu menyambut, rona wajahnya campur aduk antara lega dan curiga.
Ida dan Ita mengerumuni ayahnya, tetap netral namun waspada. David berbicara dari hati. David. Yeti, aku harus jujur. Di kota, aku bertemu Arum, gadis seusiamu, korban trafficking. Dia sudah tiba di terminal. Aku ingin kamu tahu. Kebisuan menguap. Yeti menatap suaminya, dulu dingin, kini tulus. Yeti, bergetar suaranya. Kamu, membawa pulang anak itu? David. Aku yang bertanggung jawab. Inilah jawabannya. Bro Yeti naik, tak ada kata selain terkejut dan terluka. Tapi ia sadar, David menawarkan jalan moral. David memasukkan data ke peta, lonjakan 38% grafik trafficking global sejak 2019, dikhawatirkan meningkat di Indonesia. Ia jelaskan arti penting reintegrasi, bukan semata pulang, tetapi pemulihan. David. Arum butuh lebih dari jalan pulang, dia perlu modal untuk usaha, pendidikan. Kita akan bantu. Yeti mulai memahami, misioner kecil dalam diri suaminya. Ida menangis pelan, Ita menatap haru. Di kamar mereka, David dan Yeti duduk dekat. Yeti, suara lembut. Aku takut kehilanganmu, aku takut rahasiamu berbahaya. David. Aku juga takut kehilanganmu. Tapi aku tak mau kehilangan nurani. Bila ini jalan, aku siap jalani, bersama kamu, keluarga kita. Malam meredup, suara salat beduk dari masjid terdengar jauh. Ada sesuatu menyala, doa, tekad, dan kebersamaan. Bus melintas di tengah jalan berdebu, membawa Arum menuju kampung halamannya. David duduk di sampingnya, embrio ketegangan masih terasa, bukan hanya dari perjalanan, tapi dari kecemasan. Bagaimana sambutan keluarga Arum? Bagaimana tanggapan warga desa? Arum menunduk, suaranya lirih. Pak, kalau mereka marah, saya takut. David menggenggam tangannya. Kamu tidak sendiri. Aku di sini. Mereka pasti merindukanmu. Lampu senja memasuki jendela bus, membentuk bayangan haru di wajah bocah itu. Bus menepi di depan rumah sederhana bercat pudar. Keluarga Arum, ayahnya, ibu, serta ketiga kakaknya, menanti dengan campuran cemas dan haru. Arum melompat turun, langkahnya ragu lalu cepat saat melihat ibu. Ibu Arum, suara pecah. Nak, kamu, pulang. Arum menjerit kecil, lalu melompat ke pelukan ibu. Air mata mengalir deras, bau rumah, suara angin desa, dan kasih ibu menghangatkan hatinya yang beku lama. David dan ayah Arum berdiri menatap. Ayah mengulurkan tangan. Ayah Arum tergetar. Pak, terima kasih. Tuhan membalas jasa Anda. Setelah makan, mereka duduk di beranda kayu, kipas angin tradisional menghembus. David menghela napas panjang sebelum berbicara. David, saya hanya membantu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Ini bukan hanya tentang pulang, tetapi bagaimana hidup Anda selanjutnya. Ibu Arum memegang tangan suaminya. Kami kecewa, namun bersyukur. Ayah Arum, kami ingin ia sekolah lagi. Ayo kita rencanakan, modal usaha, ongkos sekolah. Anak-anak tertawa kecil, bangga karena kakak mereka pulang dan diperhatikan. David membuka catatan di ponselnya. Tabungan modal, biaya sekolah, dan dukungan jangka menengah. Ia menjelaskan. David, kamu akan berdagang kelontong kecil, untuk sekarang. Sekolahnya nanti bisa sore. Ini memerlukan perencanaan selama 3-6 bulan, sesuai standar reintegrasi korban trafficking. Ayah Arum mengangguk. Ayah Arum, kami siap bantu. Terima kasih, Pak David. Mereka menyusun diagram sederhana, mirip pekerjaan kantor, namun di atas meja kayu beralas daun pisang. Malamnya, David pulang di dalam mobil. Yeti duduk di sampingnya, ibu kota malam terlihat samar. Suasana sunyi penuh pemikiran. Yeti, pelan. Melihat mereka, aku tahu kamu benar. Aku, bangga. David, ini baru awal. Aku harus menjaga janjiku, juga pada keluargaku. Di lampu jalan terakhir, mereka saling menggenggam tangan, sepasang orang yang selamat dari badai,
dan kini menanam harapan bersama. Sejak penyusunan rencana reintegrasi di desa, waktu berlalu cepat. Sudah beberapa bulan sejak Arum kembali, memulai usaha warung kecil, dan melanjutkan sekolah sejak sore. Kini, saatnya keluarga David bersama-sama mengevaluasi dan merayakan hasil perjalanan mereka, sebuah bab penutup yang menumbuhkan harapan dan harmoni. Suatu pagi, rumah keluarga David riuh dengan tawa dan suara langkah kecil. Arum dan orang tuanya datang ke Jakarta. Keluarga kecil berjalan memasuki ruang tamu. Ayah Arum memeluk Yeti, sementara ibunya sibuk mencium pipi Ita dan Ida dengan haru. Ibu Arum bergetar. Terima kasih sudah menerima kami dan membantu Arum, hidupnya kini berubah. Suasana air mata bahagia dan tepuk tangan kecil dari Ida Ita membuat David bangga bukan hanya sebagai ayah, tetapi pelaku perubahan. David memimpin pertemuan kecil keluarga di meja makan sederhana. David, kita telah menanam modal dan harapan, bukan hanya untuk Arum, tapi juga untuk diri kita sendiri. Menghadirkan nilai kemanusiaan di tengah sistem sosial. Yeti mengangguk, menyentuh ujung tangan suaminya. Yeti, aku belajar arti bahwa memberi bukan hanya soal uang, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan dan keterbukaan, dapat kita lakukan untuk keluarga kita sendiri. Secara sosial, reintegrasi korban trafficking seperti Arum membutuhkan dukungan jangka panjang, medis, psikologis, edukatif, dan ekonomi. Di desa, sinergi keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat adalah fondasi penting. David mengajak semua duduk bersila. David, bukan hanya modal ekonomi, Arum butuh support untuk bertahan dari stigma, trauma, dan ekspektasi sosial. Ayah Arum setuju. Ayah Arum. Warga sempat bertanya kenapa tidak kirim uang ke Jakarta, tapi kami menjelaskan, ini bukan konsumsi, ini investasi masa depan. Malam harinya, mereka duduk di teras. Lampu kota bersinar di latar, dan suara salat maghrib bergema. David berdiri dan mengajak berdoa bersama, syukur dan harapan. David, tangan di dada. Semoga apa yang kita mulai sampai di sini bukan hanya milik kita, tapi menjadi benih yang tumbuh di hati orang lain. High five ringan, pelukan hangat, dan senyum bahagia mengakhiri momen itu. Sudah 1 tahun sejak Arum pulang ke desa, memulai usaha kelontong kecil, dan melanjutkan sekolah sambil menyusun mimpi baru. Sekarang, keluarga David dan Yeti bersiap untuk mengunjungi desa lagi, untuk melihat langsung hasil dari niat baik yang mereka mulai. Matahari pagi menyinari jalan kampung yang sempit. Pohon bambu bergoyang halus, menyambut rombongan keluarga David yang datang menaiki motor dan mobil sederhana. Arum sudah menunggu di depan warungnya, lembar senyum terpancar, transisi keluar dari trauma perlahan selesai. Saat rombongan turun, warga desa menyapa. Radi warga desa. Pak David, Bu Yeti, selamat datang kembali. Yono warga desa, tertawa kecil. Warung Arum ramai terus. Untung ada bantuan modalnya. David dan Yeti saling bertukar pandang hangat. Disinilah hasil energi dan cinta diuji. Di dalam warung, barang-barang kebutuhan mulai tampak lengkap. Buku tulis dan tas sekolah berjajar, sementara produk kebutuhan harian terletak rapi. Arum bersemangat. Pak, sisanya saya investasikan untuk les sore. Sekarang, banyak anak desa belajar di warung. David tersenyum bangga. Ia duduk bersama Yeti dan orang tua Arum, membahas rencana lanjutan. David, kita sudah bantu modal. Sekarang saatnya pelajarin manajemen warung dan keuangan skala kecil, untuk jangka panjang. Ayah Arum mengangguk. Kami siap ikut pelatihan, Pak. Di lokasi acara komunitas di Balai Desa, hadir perwakilan P2TP2A setempat, bersama fasilitator IOM. Mereka mendemonstrasikan pelatihan literasi keuangan psikologi trauma ringan. Fasilitator IOM. Reintegrasi itu bukan sekadar pulang, tapi pemulihan mental, sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Siklus ini butuh pendamping jangka panjang sesuai pedoman teknis MOSA IOM. Yeti menatap David, bangga sekaligus tenang, ia kini lebih paham dasar reintegrasi holistik. Di tengah acara, ada diskusi kecil. Ketua PKK Desa. Tahun lalu, banyak korban belum terpantau, dukungan hanya sekali saja.
Kita ingin agar ini berkelanjutan. Fasilitator P2TP2A. Ya, salah satu masalah utama reintegrasi di Indonesia adalah dukungan tak berkesinambungan, kasus sering tak teridentifikasi, dan layanan terbatas. Senyap di ruangan, kesadaran mulai tumbuh, bukan hanya pada keluarga Arum, tapi juga masyarakat. Malam harinya, mereka membuat resepsi kecil di teras rumah Arum. Tumpeng sederhana, secangkir teh hangat, dan doa bersama. David mengangkat tangan. Semoga transformasi ini menjadi inspirasi untuk Arum, keluarganya, dan desa. Harapan disentuh dalam senyum dan air mata haru. Ini bukan akhir cerita, tapi babak baru. Kisah ini diakhiri di titik harapan, modal materi dan moral sudah disemai. Namun, kesadaran masyarakat, sinergi lembaga, serta komitmen psikologis adalah fondasi nyata bahwa perubahan memerlukan keberlanjutan, bukan ritual sesaat. Semoga jejak Arum menjadi cahaya, bukan sekadar kisah haru, tapi blueprint tindakan nyata yang memberi rumah, harapan, dan kehormatan kembali kepada insan.